Oke, selamat sore semuanya teman-teman yang di Singapura. Terima kasih atas waktunya hari ini. Kami dari Pundi Receh, saya dan Doni hari ini spesial ngadain sharing session yaitu tentang CPF. Pada topiknya yang lebih detail yaitu tentang bagaimana cara mengelola CPF. Nah, untuk teman-teman semua yang di Singapura pasti udah tidak asing lagi dengan apa yang namanya CPF itu tadi. Cuma mungkin kita masih belum benar-benar mendalami bagaimana cara mengelola CPF itu tadi. CPF ini memiliki apa? Untuk teman-teman yang statusnya PR itu wajib memiliki CPF account. Biasanya otomatis dia secara otomatis ketika kita dapat PR langsung punya yang namanya CPF account. Nah, hari ini CPF account di CPF account itu ada beberapa tipe account. Nanti kita akan sharing lebih lanjut. Dan kali ini kita punya Pundi Receh mengundang dua orang teman dari yang pertama adalah Hendro. Beliau ini adalah investor di Singapura, ya, pemilik restoran Benedito juga nih. Selamat sore, Hendro. Selamat sore semua. Ya, Selamat sore. ya semoga Ya, menikmati Benedito, makanannya Benedito. ya. Kemudian yang kedua ada Niko. Niko ini sudah lama juga tinggal di Singapura dan sekarang dia lagi sibuk ya Niko dengan YouTube-nya di Boba Project. Gimana Niko? Halo, halo. Halo, lumayan kerja sampingan. Ya, senang sekali ada Hendro. Oh ya, satu lagi narasumber kita sampai lupa. Doni dari Pundi Receh. Halo Don. Halo Yuan, halo semua. Ya, excitednya Rasa ada hook banyak sendiri tamu nih hari ini. Ya, oke. Sebelum kita mulai lebih lanjut, mungkin kita perkenalan dulu sedikit tentang tamu-tamu kita di Pundi Receh kali ini. Kita mulai dari Niko ya, Nik. Mungkin bisa perkenalan. Oh ya, hai teman-teman, halo semua penonton Pundi Receh. Aku Niko dan di sini aku lagi mulai YouTube lah tentang kehidupan di Singapura gitu. Namanya Boba Project. Jadi kita barusan collab sama Pundi Receh dan aku orang yang sudah quite sometime di sini tapi aku belum punya PR gitu. Jadi dengan diundang ke sini tuh aku excited banget sebab ingin tahu salah satu hal yang paling penting lah ya yaitu CPF gitu. Gitu aja sih. Oke. Gimana nih subscribernya Boba Project? Udah Puji Tuhan. Masih meningkat, tapi Pundi Receh lebih banyak sih pendukungnya ini. Aku yang pansos ini. Kita YouTube baru mulai sebenarnya. Ya, baru mulai. Instagram dan yang lain-lain udah Ya kan? Iya, aku yang panjat sosial. Oke, thank you Nick. Oke, sekarang dari Hendro, tolong Hendro perkenalkan diri ke teman-teman di sini. Halo semua, namaku Hendro. Ya, aku udah lama tinggal di Singapura, ya kurang lebih 20 tahun menjadi PR dan aku juga sangat menikmati hidup di Singapura, makanya sampai 20 tahun lebih. Dan ini ya puji Tuhan ada Pundi Receh yang memberikan satu platform untuk bisa share tentang PR, CPF dan sebagainya. Karena pada saat dulu ya nggak ada yang namanya CPF, PR yang ilmu-ilmu yang bisa dibagikan gitu. Jadi istilahnya semua hal itu harus kita pelajari sendiri gitu. Ya puji Tuhan di sini kita bisa punya kesempatan untuk bisa berbagi ya. Ya, betul. Salah satunya kita undang Hendro tuh, Hendro suka ngajar gitu, suka berbagi ilmunya sama kita. Jadi kita undang ke Pundi Receh yang platformnya memang untuk edukasi finansial keuangan. Oke, last but not least, kita perkenalkan narasumber kita yang sudah populer ini di Pundi Receh. Ini Halo semua. mungkin ada teman-teman di sini yang belum tahu apa itu Pundi Receh. Oh ya, jadi Pundi Receh ini edukasi finansial dan keuangan itu lahirnya tahun lalu karena pandemi. Jadi saya dulu pertama kali ngeblog, bikin blog untuk sharing pengalaman sama pengetahuan saya di bidang finance. Terus sama Iwan juga kolaborasi untuk podcast. Jadi kita ada podcastnya Pundi Receh.
dan kita resmi register sebagai private limited di Singapura tanggal 1 Februari 2021. Jadi kita udah 3 bulan di register gitu. Jadi kita sebenarnya kita lebih ke arah financial edukasi. Jadi kita ada kelas-kelas saham. So far ada 2, fundamental analysis dan technical analysis untuk memilih dan menganalisa saham. Gitu aja. Terima kasih Don untuk perkenalannya. Jadi buat teman-teman semua silakan follow Instagramnya Pundi Receh untuk tahu kapan aja kelas-kelas yang diadakan oleh Pundi Receh ya. Jangan lupa. Dan jangan lupa juga subscribe di YouTube-nya Boba Project. Oke. Dan beli makanan di Benedito. Benedito lokasinya di mana sih? Mungkin ada yang belum tahu loh. Di Upper Bukit Timah Road, di dekatnya Ministry of Defense, kantornya tuh di Chasiu MRT. Untuk sekarang masih belum buka karena ada pandemik, jadi ada cuma pesan delivery aja, nggak bisa makan di dalam. Itu masakan Indo ya? Sip. Ya, masakannya Indonesia. Oke, nah sore hari ini karena kita ada kedatangan 2 tamu di Pundi Receh ini. Nah, Niko dan saat ini kita mau bahas tentang CPF. Niko nih mau tahu lebih banyak ya, Nick ya, tentang CPF karena kan belum PR, jadi pengen tahu. Ini bagus banget nih, belum PR tapi udah pengen tahu CPF dan gimana cara ngelolanya. Jadi hari ini untuk talk show kita hari ini, saya akan dibantu oleh Niko juga. Ya. Kita duet nih Nick jadinya. Kenapa? Oh iya, kita berduet, betul. Iya. Tapi Cici lebih banyak tahu, aku yang belajar di sini. Ya, jadi gimana nih kamu masih khawatir ya mau jadi PR tapi CPF-nya takut kepotong banyak atau gimana gitu ya? Iya, jadi akhir-akhir kemarin itu sejak COVID pandemi itu kan banyak yang investasi keluar gitu kan. Wah, ini lagi saham turun gitu kan. Dan aku udah coba gitu di saham US, saham Indo, Bitcoin juga, dan aku tuh berpikir bahwa kayaknya aku belum perlu gitu CPF karena with my own investing gitu, aku bisa invest mungkin Bisa daripada kelola sendiri ya? bisa kelola sendiri gitu, dan mungkin ada hal-hal yang aku miss. That's why aku mau tahu, mungkin ini mencerahkan pandangan-pandangan kita tentang CPF gitu. Ya, aku rasa juga teman-teman teman-teman Niko juga pasti banyak pertanyaan juga kan? Betul, dan mereka biasanya cuma jadi PR itu cuma for the sake of, wah kita kan nggak bisa balik Indo, di Indo kan coronanya kacau, kita apply PR gitu, for the sake of aman gitu. Oh, gitu. Iya, biasanya itu kayak gitu, kayak gue nggak mau gitu kan, oke, saya IP aja tapi I wanna have a good reason gitu to be a PR gitu. So bijak ya. Iya. Oke, mungkin untuk awal aku jelasin sedikit ya tentang CPF pembagiannya apa aja, gimana nih? Oke nggak? Boleh dong. Oke, sebentar ya, aku share screen dulu biar lebih jelas. Oke, yang pertama untuk CPF. Nah, CPF itu kan dia adalah Central Provident Fund. Kontribusinya tuh dari 2 area ya. Pertama dari gaji kita nih, dari gaji kita, dan juga dari perusahaan tempat kita kerja. Nah, biasanya untuk yang belum PR itu merasa sangat besar ya, kok gaji saya dipotong gitu 20%, tapi sebenarnya enggak. Itu kita hanya menyisihkan gaji 20% dan kemudian ditambahin dari kontribusi perusahaan sebesar 17% gitu. Besarnya ini 20 sama 17 ini nanti seiring bertambahnya usia kita akan tambah tua lah, tapi kontribusinya akan menjadi semakin kecil sebenarnya. Begitu juga kontribusi dari perusahaan. Nah, buat yang belum menjadi PR, ini jangan khawatir, 20% ini sebenarnya di tahun ketiga. Tahun pertama itu hanya 5%, kemudian tahun kedua 15%, dan tahun ketiga 20%. Gitu.
Gimana Nick? Apa namanya 37 dapat tambahan loh dari tempat kamu kerja loh 17%. Nah, bener. Dan setelah lihat ini tuh kan lebih terbuka gitu ya, bahwa ini kayak hampir kamu investasi tapi double gitu loh, ditambahin dari Ya, ya, company betul. gitu kan. Berarti kalau kalau kamu bisa kelola sendiri sebenarnya kamu harus kelola sekitar 37% dari gaji ya sebenarnya. Betul, betul. Karena saham company kan itunya meskipun dia nggak PR, dicairin gitu kan ya. Ada yang seperti itu, tapi mungkin company aku nggak gitu. Jadi kita kelola sendiri lah ya dengan kita investasi sendiri atau ikut reksadana dan sebagainya sih. Ini sebenarnya Iya. sangat. Nah, mungkin yang nah setelah kita tahu dari kontribusi di CPF ini, kemudian yang kamu mesti tahu juga adalah ini ada tiga bagian account atau tiga account di dalam CPF itu. Jadi CPF itu satu account, kemudian ada dibagi tiga. Dibagi tiganya itu yang pertama ordinary account, yang kedua special account, dan yang ketiga adalah MediSave account. Em, ketiga account ini persentasenya dari tadi yang kita sudah masukkan 20 plus 17 itu persentasenya alokasinya adalah beda-beda. Ordinary account 23%, special account 6%, MediSave account 8%. Nah, ini tentunya kenapa ada tiga account ini, karena juga fungsinya berbeda-beda. Nanti kita bisa lihat ada perbedaan fungsi yang bisa digunakan di masing-masing account ini. Dan ditambah lagi sekarang kalau kita lihat berdasarkan umur atau umur usia kita ya, OA itu makin lama makin kecil, kemudian SE atau special account SE itu makin lama makin besar, paling besar di usia 50 sampai 55. Kemudian MediSave makin lama juga makin besar karena biasanya semakin tua makin butuh MediSave-nya. Gitu. Kemudian Sebentar, mungkin si Hendo bisa nambahin tentang yang ini. Alasannya kenapa kok di bawah 35 kok ordinary account-nya lebih besar daripada di tahun 35 sampai 45 dan sebagainya. Iya, memang boleh. ada alasan tertentu di mana nanti juga dijelasin tentang bagaimana penggunaan akunnya ya. Tapi secara brief aja itu kenapa ordinary account itu lebih besar? Karena ordinary account biasanya itu untuk anak-anak muda. Kita lihat umurnya di bawah 35. Biasanya mereka adalah pasangan muda. Itu membutuhkan dana yang lebih besar, terutama untuk perumahan, housing. Jadi makanya ordinary account dibikin besar itu supaya nanti housing itu untuk awal-awalnya di mana mereka baru membangun rumah tangga bisa membeli SDP. Jadi makanya lebih besar. Nah, diharapkan setelah usia 35 dan terus habis itu 45 dan sebenarnya di advise kan untuk mereka yang untuk menggunakan CPF untuk dari OE itu paling tidak umur 55 itu mereka sudah tidak menggantungkan pada OE. Jadi makanya kalau kita lihat 55 itu setelah 55 turunnya jadi 15%, jadi berkurang. Jadi Iya, betul. Jadi itu tujuannya. Terus kemudian special account itu dana yang memang dikhususkan untuk retirement. Jadi makanya dia interestnya lebih gede, nanti akan dibahas tentang interest, dan juga fungsinya itu memang tidak bisa digunakan untuk apa-apa selain untuk retirement, dan tentu saja kalau mau lebih besar lagi masih boleh untuk diinvestkan. Makanya di sini lebih kecil ya, karena lebih kecil itu jangka waktunya panjang. Coba kalau misalkan orang bekerja dari 25 sampai pensiun 65 itu kan jangka panjang. Jadi makanya kontribusinya lebih kecil. Nah, dengan menggunakan compounding interest, maka otomatis dia akan bisa lebih besar lagi kalau mencapai umur 55. Ini kok slide-nya hilang ya? Iya. Oke. Sebentar ya. Kemudian yang MediSave, ya tadi Irin sudah sempat menyebut bahwa orang yang lebih muda itu lebih nggak gampang sakit gitu. Kalau orang lebih tua itu kan pasti sakit. Nah, kita lihat 55 itu lebih besar, paling besar. Makanya karena mereka lebih butuh dan premiumnya juga lebih tinggi untuk membayar. Mulai umur 50.
jadi 50. Ya. Mm. Nah, terus kemudian kita lihat kontribusi juga ya. Mulai umur 55 itu kan kontribusi jadi lebih kecil ya. Itu tujuannya sebenarnya karena untuk meningkatkan competitiveness. oh ini ya, Biasanya yang dari kontribusinya jadi 13 dan 13 ya. ya. Karena orang kalau karirnya biasanya puncak-puncaknya umur 55, habis itu mostly orang sudah mulai meranjak pensiun ya, biasanya orang nyantai-nyantai, dan tentu saja company juga akan berpikir untuk menggaji orang lebih gede lagi gitu. Jadi makanya untuk meningkatkan kompetitif supaya orang yang tua juga tetap bekerja dan company juga enggak terbebani, maka kontribusinya lebih kecilin. Iya. Jadi win-win situation lah. Jadi dari segi company dia bayarnya lebih kecil untuk tetap hire orang ini yang udah lebih senior. Dan dari segi citizen yang pemilik akun ini CPF juga bisa mempersiapkan buat retirement-nya dia. Karena kalau kepotong mulu 20% dia nggak bisa kan dia gaji lebih kecil juga. Jadi mungkin nggak bisa lebih take home pay-nya lebih turun lah. Jadi makanya 13% juga. Iya. Oke, aku ada pertanyaan nih buat Hendro. Mungkin Hendro bisa jelasin tentang berapa persen sih kita dapetin bunga dari CPF ya? Ya. Sebentar ya, aku geser dulu. Nah, ini Indro. Nah, Indro, bisa tolong dijelasin? ya sebenarnya kalau kita lihat interestnya CPF itu, kalau kita baca sendiri itu sangat kelihatan rumit ya. Rumit, iya. Kalau baca Ya, di websitenya tuh jelimet gitu. Meskipun udah ya, pakai gambar-gambar tuh, aduh. ya. Ya, itu rumit. Jadi makanya butuh beberapa waktu untuk mengerti. Makanya ini mencoba saya jelaskan. Sebenarnya kalau sumber aslinya tetap di website. Jadi tetap refer ke websitenya CPF. Nah, di sini Iya. simplifikasi. Jadi pertama OE itu interestnya up to 3,5. Maksudnya up to itu maksimum 3,5. Nah, menghitungnya bagaimana? Menghitungnya itu hanya 20.000 yang 3,5. Di atas itu 2,5. Oke. Jadi kalau mau memaksimumkan OE dengan interest rate 3,5 itu harus dikasih 20.000. Jadi jangan sampai kurang dari 20.000. Jadi untuk optimum lah ya. Ya. Jadi 20.000 pertama dapat 3,5%, setelahnya 2,5%. Ya. Oke. Terus habis itu reviewnya itu selama quarterly. Jadi tiap 3 bulan itu selalu direview. Jadi sebenarnya bunganya CPF itu enggak tetap. Tetapi dengan cara perhitungan dari local bank interest rate. Jadi kalau interest rate-nya nanti deposito itu lebih besar dari 2,5, maka CPF rate itu akan di atas 2,5. Oke. Tetapi historically selama ini sih selalu kurang dari 2,5. Jadi makanya tetap 2,5. Makanya dipatok di 2,5. Ya, makanya dia pilih whichever higher lah. Jadi floor-nya lah, floor. Yes, floor. Oke, OA udah ini up to 3.5, 20.000 pertama, kemudian setelahnya 2,5. Ya. Nah, untuk yang special account, nah ini lebih rumit lagi. Up to 5%. Sebenarnya basicnya itu 4%. Basicnya 4%. Itu ada tambahan 1%, di mana 1% itu dari 60.000 pertama. Tetapi penghitungannya 60.000 pertama itu dilihat OE-nya. Kalau OE-nya kurang dari 20.000 ya dari OE-nya berapa, 1% dari situ nanti ditambah dengan di atasnya 20.000, jadi 40.000 gitu. Jadi combine balance-nya berapa? Ini agak rumit, tapi kita ini aja pukul rata aja. Sebenarnya kalau punya uang lebih 60.000 udah pasti 4%, di bawah itu kira-kira 5% gitu. Jadi sama itu reviewnya secara quarter tiap 3 bulan, tapi parameternya beda. Parameternya adalah Singapore Government Security. Karena ini SE ini diinvestkan ke Singapore Government ya, security yield itu ada perhitungannya sendiri. Dan minimum floor-nya itu 4%. Terus kemudian ya.
Sebelum kita lanjut ke ME, untuk SE ya, misalkan ada seorang PR yang punya SE-nya sekarang hanya 50.000, berarti berapa interestnya, Ndro? Tergantung OE-nya. Kalau OE-nya 20.000 berarti ya 5% tuh 50.000. Kalau OE-nya 20.000, berarti yang 50.000 itu Itu semua semuanya 5%. 5%. Ya. Oke, jadi tergantung OE-nya. Nah, kalau OE-nya 10.000 berarti 10.000-nya 10.000-nya itu 5%. Terus di atas itu yang itu 4%. 40.000, 4, 40.000-nya 4%. 50%. Jadi kayak 40.000-nya bukan 10.000 dari OE kan, Ya, 10.000 1%, tambahan 1% kan 10.000. 40.000-nya tambah lagi 1%. oke. Jadi Oke, untuk optimum OE mesti taruh 20.000. Jadi kalau OE 20.000 berarti SE-nya sampai 60.000 itu bisa 5%. oke. Kita lanjut ke ME, MediSave. Ya, ME perhitungannya juga sama SE, juga parameternya juga sama. Nah, ini Nah, ada RE nih. ini RE lebih rumit lagi. Ya, oke. Sekarang untuk combine balance yang 60.000 itu perhitungannya sama kayak SE, sama tadi plus 1% untuk 30.000 pertama, tapi ngitungnya dari 20.000 OE. Jadi kalau OE-nya kurang dari 20.000 ya 10.000 dapat 1% plus 1% dari OE itu. Oh iya, pokoknya OE-nya harus maksimum dulu lah 20.000 Ya, baru bisa dapat maksimum semua ya. ya untuk optimum ya. Terus Mungkin bisa reviewnya dibahas dulu AE itu apa? ya retirement account itu nanti kita di timeline lebih jelas lagi ya. Itu adalah setelah umur 55 kita OE dan SE itu nanti akan dicombine, dibentuk account baru yang namanya retirement account yang diambil sampai nanti ada full retirement sum. Ya, nanti jumlahnya berapa ada di slide berikutnya. Oke. Ya, reviewnya ya, ini lihat reviewnya. Itu reviewnya untuk RE itu annually. Kita lihat semuanya quarterly kecuali yang RE itu annually. Ya. Nah, berarti kan dari keempat account ini yang mana nih sebaiknya yang kita harus kelola lebih dulu kan kalau untuk yang di bawah 55 ada OE, SE, ME ya. Terus nanti kalau di atas pas masuk umur 55 ada RE juga. Ada 4 account yang kita mesti kelola, mesti atur. Yang mana nih yang kita mesti mulai dulu? Ya, itu pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Sebentar, itu nanti dulu. Yang sebelumnya, yang Ini tadi ya. tetap sama. Oh, Yang oke tadi. oke, sorry. Ya. Kita lihat ya karakternya dari OE, SE dan ME, RE itu ya. Kalau OE itu ordinary itu lebih liquid, jadi lebih fleksibel. SE itu lebih ke retirement, ME lebih ke untuk medical, RE itu sebenarnya untuk masa tua nanti. Jadi kalau kita lihat di sini kita based on liquidity itu sangat jelas mana yang lebih bebas kita gunakan. Jadi yang paling bebas sebenarnya OE. Ya. Yang paling bebas, Paling liquid ya. Liquid dalam arti bisa kita gunakan. Maksudnya bukan dalam bentuk cash ya, Iya, tapi iya. bentuk ini. Nah, tadi Nico sempat menyinggung tentang investment. Lebih baik gua invest sendiri aja di Bitcoin atau di saham atau di apa. Nah, kalau kita menghitung tentang pengelolaan uang ya, kita harus berpikir secara holistik ya, secara komprehensif. Yang namanya pengelolaan itu bukan hanya beli saham atau beli aset yang lain. Tapi pengelolaan itu lebih ke financial management. Sebenarnya kita bisa bagi pada 3 bagian. Ya, pertama itu wealth protection, yang kedua itu wealth accumulation, ketiga wealth distribution. Jadi kalau kita invest, sebenarnya tujuan invest itu apa sih? Aku ngelihat sih banyak orang yang mungkin misunderstanding tentang invest. Kalau menurut saya invest itu adalah tujuan goal paling utamanya adalah supaya kita bisa tidur tenang.
Jadi intinya adalah supaya hati kita bisa damai, kita bisa hidup lebih menikmati hidup kita, life to the fullest gitu. Nah, Oke. ya seringkali pengelolaan itu keliru karena investment itu tujuannya untuk pengen cepat kaya dan pengen dapat duit banyak. Tapi mereka cuma melihat rewardnya, tidak melihat risknya gitu. Karena setiap kita invest, rewardnya banyak, risknya juga banyak gitu. Nah, kan kalau misalkan duit pensiun kita untuk investasi untuk sesuatu yang lebih beresiko, nanti kalau hilang masa tuanya kita udah nggak ada kesempatan lagi untuk bisa mengumpulkan lagi. Nah, Iya. disitulah nanti mungkin Doni akan bahas tentang risk and reward. Tapi di sini aku ngelihat tentang cara berpikirnya ya, motivasinya. Kenapa? Pertama adalah wealth protection sebagai foundation. Itu karena supaya kita bisa terlindungi gitu. Karena investment itu selalu ada risikonya. Kalau aku sendiri secara pribadi itu investment itu ada strateginya. Jadi nggak hanya beli itu. Kita harus punya strategi. Kalau saya punya strategi yang namanya barbell strategi. Barbell strategi itu dalam satu sisi kita membuat investasi kita aman, dalam sisi yang lain kita membuat investasi kita lebih besar hasilnya. Jadi ini CPF itu salah satu instrumen yang bisa gunakan dalam hal untuk membuat aset kita menjadi aman. Ya, wealth protection itu maksudnya apa? Wealth protection kan untuk melindungi kita. Mungkin next slide bisa. Sorry. Ya. Ya, wealth protection untuk melindungi kita. Misalnya kalau kita sakit nggak bisa kerja lagi. Jadi dari mana kita dapat income? Kita nggak bisa dapat income. Kita bisa punya investasi yang banyak, tapi pada saat misalnya kayak pandemi kayak gini, atau Bitcoin lagi crash, kita nggak bisa ambil karena ya faktornya kita masih rugi gitu. Intinya tidak menguntungkan gitu. Akhirnya, nah kita dapat duit dari mana? Kalau kita punya Medisave atau kita punya insurance yang lain. Sebenarnya wealth protection dalam konteks ini adalah CPF, tapi dalam konteks yang lebih besar itu ya yang melindungi kita. Emergency fund juga termasuk wealth protection sebenarnya. Terus kemudian kalau kita wealth protection itu ada dua macam juga. Mungkin proteksi sekarang dan proteksi masa depan. RE bisa, kalau mau kita bilang proteksi masa depan, retirement itu adalah proteksi untuk masa depan. Ya. Maka basic principle ini harus kita ini. Terus kemudian pengelolaan itu kita harus berpikir pengelolaan bukan hanya ketika kita bereaksi terhadap sesuatu event. Justru kalau menurut orang yang bijak ya, investor yang bijak itu 90% yang kita lakukan dalam investasi itu adalah perencanaan dan pengembangan diri kita. Jadi bukan untuk membeli apa, tapi perencanaan. Maka disinilah wealth protection adalah perencanaan, termasuk dalam perencanaan. Ya, jadi kita mau merencanakan OE mau dipakai apa dalam waktu sekian. Terus kemudian kita mau merencanakan kalau misalkan gaji saya sekian, saya menyumbang OE sekian, dalam 5 tahun ke depan kira-kira uang saya berapa? Itu adalah pengelolaan. Nah, pengelolaan ini berarti sama kayak financial planning atau investment planning itu sebaiknya dimulai dari kapan? Sesegera mungkin, sedini mungkin, atau ya sesegera mungkin. Selama kita dapat income lah, saat itulah kita mulai. Oke. Itu harus. Buat Niko bagus nih Nick, nanti kalau udah dapat PR, CPF langsung. Betul. Jadi tidak menunggu seberapa banyaknya, tapi setelah kita dapat income itu langsung planning pengelola. Terus kemudian kalau kita udah aman dengan kondisi kita, punya emergency fund, punya insurance, punya sebagainya, baru kita berpikir untuk accumulation wealth. Nah, disinilah kita bisa tidur dengan tenang. Jadi kita nggak, kalau Bitcoin turun 50%, tenang aja, oke aja. Gue tetap hidup, tetap bisa makan es krim lah, tetap bisa jalan-jalan. Base-nya udah ada gitu ya. Ya. Intinya kita tidur tenang itu. Ya, akumulasi ini bisa dengan beberapa cara. Nanti Doni akan melanjutkan tentang risk and reward dan bagaimana itunya. Tapi kita lihat bagaimana memaksimais dan menggunakannya secara wisdom ya. Karena ada beberapa hal yang ketika kita membuat suatu keputusan itu cuma one way point. Ya, jadi nggak bisa kita balik lagi. Contohnya kayak update
OE ke SE. Itu kita perlu pikirkan apakah kita akan menggunakannya nanti untuk membeli rumah. Kalau rumah, misalkan kita mau SDB atau mau kondo, itu jumlahnya kan beda. Nah, jadi nanti harus dihitung itu. Ya, Oke. ya. Sebelum kita lanjut, tadi karena udah ada disinggung ini tentang penggunaan CPF nih, bisa buat Yes. apa aja. Jadi buat teman-teman yang baru dapat PR atau akan apply PR, CPF tuh bisa dibuat buat apa aja. Jadi tadi kan bukan dipotong gajinya tapi disisihkan dan kemudian dapat juga tambahan dari tempat kita kerja ya. Jadi OE itu bisa untuk beli rumah, untuk housing, HDB misalnya atau private apartment juga masih bisa pakai CPF. Kemudian bisa digunakan juga untuk investasi, untuk edukasi. Nah, untuk edukasi ini maksudnya untuk bayar sekolah, untuk diri sendiri, level universitas dan juga untuk anak-anak kita gitu. Kemudian special account itu bisa digunakan untuk investasi. Jadi kalau kita mau investasi bisa pakai CPF. Kemudian MediSave account itu hanya untuk keperluan medical seperti asuransi juga bisa. Dan yang terakhir retirement account ini bisa untuk housing ya. Masih bisa untuk housing gitu. Iya benar. Retirement, Ya, kalau di atasnya selama ya. masih ada akses dari basic retirement sum. Oh, ini gini. Sebenarnya yang dipakai bukan di RE-nya, tapi OE, tetap OE OE. benar. Oh, karena Ah, dari ah, OE ya. Oke, Ya, oke. soalnya di AE itu ada OE sama SE. Jadi komponennya OE ini yang bisa dibuat untuk housing, bayar housing. Nah, pembahasan yang udah semakin menarik karena makin dalam nih kita mau bahas OE, SE dan RE sebenarnya. MediSave ya udah tahu lah ya. Pokoknya kalau mau jangan sampai sakit berat ya. Kalau sakit juga masih bisa pakai MediSave account. Oke, ya, kemudian nah ini Indro, nah, welcome accumulation. population nih gimana caranya? Jadi kan kita mau fokus ke sorry ya, balik sedikit. Kita mau fokus ke OE sama SE. Gimana memaksimumkan OE dan SE ini banyak teman-teman yang udah PR juga nggak ngeh atau nggak tahu gitu karena ya kan kita sibuk kerja nggak ya udahlah CPF biarin aja gitu kalau kalau dicek oh belum cukup untuk beli rumah ya ya udah gitu didiamin aja gitu. Oke, ya, kalau akumulasi ini sebenarnya masalah strategi. Mm-mm. Jadi setiap orang mungkin akan beda-beda, tapi saya mau share apa strategi yang saya lakukan. Nah, ini strategi yang saya lakukan untuk yang SE itu pertama adalah transfer cash. Jadi saya tambahin SE itu kenapa? Ya itu karena ada strategi investment yang saya bilang barbell strategi. Saya punya saham dan saya punya investasi yang lain, tapi yang lain itu saya mengharapkan untuk mendapatkan reward yang lebih besar. Tapi tentu saja risk-nya juga lebih besar. Tapi di sisi lain saya ingin retirement saya aman. Nah, makanya saya transfer cash ini. Oke. Ya. Nah, Jadi makanya strategi pertama transfer SE atau top up SE pakai cash. yes. Ya. Nah, strategi ini kenapa ini bagus? Karena kalau kita lihat ya, SE kan up to 5%, itu kalau kita investkan di saham di Singapura, itu kalau kita mengharapkan satu dividen, itu biasanya benchmark-nya itu 5% return kalau dividen. Kecuali untuk masa sekarang pandemik itu agak susah karena bank-bank juga sekarang dividennya dipotong di cap sama MAS. Tapi biasanya kalau saya sih kalau mengharapkan dividen itu 5%. Tapi itu pun juga tergantung dari keadaan ekonomi juga. Nah, di sini kenapa aku lihat transfer cash lebih menguntungkan karena aku bisa dapat 5% udah jaminan gitu. Udah pasti Jaminan 5% udah pasti. Ya. gitu Ah, ya ah. istilahnya. Oke, Plus oke. ya, plus potongan pajak. Jadi Potong ada tax relief. Jadi kalau kita top up SE sampai full retirement account itu tax relief. kita dapat tax relief. Nah, Oke. ya. Nah, terus kemudian strategi yang lain adalah
kalau kita sudah mencapai full retirement sum, kita udah nggak bisa top up cash lagi. Tapi kalau kita udah full retirement sum, kalau anggap aja ya touch wood ya, kita nggak kerjaan udah nggak maksudnya di PHK misalkan, kita nggak dapat income gitu. Itu bunganya dari SE itu sudah otomatis melebihi dari full retirement sum yang dijumlah tiap tahun. Jadi kan tiap tahun naik gitu, FRS itu. Oh ya, nanti kita belum Bahas itu nanti kita akan sih. bahas ya. Nanti Ya. setelah wealth accumulation Ya. kita bahas di Ya. RA. Makanya itu keuntungan lah, banyak keuntungan. Terus kemudian aku juga untuk membuat lebih cepat ke FRS, aku transfer OE to SE. Nah, ini yang kita perlu bikin catatan ya, bahwa OE to SE itu harus dipertimbangkan apakah kita sudah punya rumah atau belum. Ini aku pertimbangkan, ini aku. Kalau yang lain mungkin ya, tapi tentu saja yang lain bisa berpikir yang lain. Tapi OE, karena aku bilang tadi OE dan SE itu cuma jalan searah, nggak bisa balik lagi. Oh, jadi maksudnya sekali kita transfer dari OE ke SE, ya udah bakal di SE terus, nggak akan balik lagi gitu ya. Nah, sementara si OE kita bisa pakai buat beli rumah, buat edukasi, ya, buat ya kan dua ini. Makanya kondisinya kalau misalkan belum beli rumah, hati-hati nih, jangan sampai langsung transfer ke SE karena dia nggak bisa balik lagi ya. Oke. Tapi ada plusnya juga, jangan khawatir. OE itu kan kalau misalkan SE udah penuh, kita udah nggak bisa transfer lagi dari OE. Jadi kita tetap dapat bunga sama dengan SE. Nah, terus nanti kalau misalkan ME udah penuh juga, itu nanti bunganya akan masuk ke OE juga. Itu mungkin nanti pembahasannya lain. Ya. Saya pikir itu untuk yang top up untuk SE. Terus kemudian yang kedua itu kalau kita mau maximize OE dan SE, yaitu dengan cara investment. Nah, ini perlu hati-hati juga tentang risk and reward. Jadi kalau kita memang tidak benar-benar yakin dengan kapasitas kita untuk invest di tempat lain yang lebih risky, saya kira SE masih tetap menguntungkan, tetap didiamkan di situ. Karena itu termasuk protection untuk retirement kita. Masih the safest lah. Yes, masih ya rewardnya masih worth it lah. Yeah. Nah, ya makanya untuk yang digunakan untuk invest itu sebaiknya OE kalau menurutku ya. Lebih liquid. Ya. Karena untuk mendapatkan return yang lebih besar dari 3,5% itu relatif lebih gampang. Daripada dari 4 ke yang di atas 4%. Ya. Oke. Ya, terus caranya juga di situ kita mesti bikin CPF-ISU, CPF Investment Scheme. Ya. Terus kemudian kita masuk ke yang satu lagi, yang RA ini. Nah, ini sebenarnya practically RA itu account yang untuk retirement yang kita nggak bisa apa-apain kecuali kita udah pensiun. Nah, ya plusnya itu adalah bunganya lebih tinggi. Nah, itu memang memang itu memang harus untuk retirement sih, tapi ya berguna juga kalau kita umur ini di sini nggak ada umurnya yang 65 ya. Ya nanti kalau kita udah nggak punya kerjaan itu kalau dapat duit gratis, seakan-akan duit gratis sebenarnya duit kita sendiri kan ya. Itu lebih enak lah. Ya rewardnya nanti. Nah, ini ada batasan-batasannya, yaitu ya sebenarnya definisi ini dulu. itu otomatis akan dibuat. Jadi pada umur 55. Terus kemudian SE dan OE nanti akan digabungkan, diambil ke RE. Tapi SE masih tetap ada. Nah, terus orang suka bingung, apa sih namanya basic retirement sum, full retirement sum, enhanced retirement sum. Orang suka bingung bahwa kita harus minimum harus segitu. Sebenarnya enggak. Sebenarnya ini nilai atau bukan. Ini nilai sebagai satu parameter seberapa banyak kita akan dapat saat pensiun nanti. Oh ya, kayak nilai ideal yang sudah dicanangkan sama government. Ya. Nah, pada saat kamu retired, idealnya tuh di tabungan retired ada 186K, misalkan untuk retired yang di tahun 2021 gitu ya. Betul.
Jadi pada usia 55 di 2021. Nah, ini sebenarnya bagaimana menghitungnya? Kalau government itu menghitung dari biaya hidup basic. Ini Oke. orang di sini kira-kira kalau 186 ya bisa 1.700 sampai 2.000 bisa lah segitu. Untuk Per biaya bulan hidup ya? per bulan, plus dengan bunga-bunga dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya hitungan ancer-ancer biaya hidup yang kita butuhkan pada saat kita pensiun. Jadi itu sebenarnya bukan maksimum, bukan maksimum atau bukan minimum dan bukan harus kita segitu, enggak. Nah, terus ini kan ada kenaikan-kenaikan ya. Kenaikan-kenaikan ini sebenarnya dihitung dari inflasi. Otomatis ketika dari tahun ke tahun kan inflasinya jadi naik gitu kan. Makanya ini dihitung dari umur 55. Jadi kalau umur 55 itu idealnya kita harus sudah mengumpulkan 186.000 untuk basic. Nah, kenapa ada ya untuk full ya, full itu maksudnya untuk idealnya. Nanti kenapa ada basic, kenapa ada enhance? Basic itu ya basic itu sebenarnya basic itu sebenarnya nilainya setengah dari full. Oh, Kita ya pasti setengah dari full. Ini 93 karena basic itu ini mulainya dari Januari, yang full ini nanti Juli akan dihitung. Sebenarnya 2 kalinya. Jadi ya kalau yang enhance itu 3 kalinya ini basic retirement sum. Nah, kenapa basic? Basic itu sebenarnya kalau kita gunakan CPF kita untuk rumah, ya kita pledge rumah dari itu. Kalau kita punya rumah, jadi kan orang udah nggak bayar cicilan, jadi 93.000 untuk nanti pensiun 65 plus bunga dan sebagainya itu cukup dihitung dengan inflasi. Perlu diketahui juga bahwa CPF itu sebenarnya hanya mengcover kebutuhan basic kita. Jadi kalau kita mau pensiun lebih ya kita mesti nambah lagi, ya bisa nambah lagi dengan enhance ini. Oke. Ya kira-kira gitu. Jadi retirement account ini purposely memang untuk retirement, nggak bisa untuk yang lain-lain. Berarti di targetnya. Nah, untuk teman-teman yang belum sampai ke 55 tahun, berarti target full retirement sum ya kurang lebih 190, 200 ini akan terus naik ya. Ya Jadi, terus naik. Tapi jangan khawatir lah. Jangan khawatir ya. Aku dulu berpikir kalau aku ngumpulin segini tiap bulan, bisakah aku mencapai 100.000 itu? Tapi jangan khawatir, kenyataannya bisa nyampe. Serius bisa nyampe. Karena berjalannya waktu itu karena tiap bulan 20% itu nggak berasa. Jadi akumulasi gitu. Compounding interest. Nah, apalagi kalau ditambah dengan SC itu lebih cepat lagi, dan kalau sudah mencapai full retirement ini ya, ini kan naik terus kan ya. Kalaupun kita nggak nambah, itu bunga kita akan melebihi dari penambahan full retirement sum. Kalau kita hitung sekitar 3% kenaikan. Sedangkan RE itu kan 6%, itu udah pasti lebih dari kenaikannya lah. Udah pasti di atas full retirement sum. 3%-nya itu inflasi ya? Ya, inflasi. Ya, jadi untuk diinformasikan 3% itu dari inflasi rata-rata di Singapura dalam 10 tahun terakhir. Oke. Ya, yang penting tetap employee ya, tetap ini pasti akan ini pasti akan dapat lah. Nah, berarti tadi kalau kita pertama top up-nya SE bisa pakai cash gitu kan, atau transfer dari OE ke SE. Sebenarnya tujuan akhirnya adalah ini ya, untuk top up full retirement account ini. Ya. Karena memang tujuannya CPF kan untuk retirement. Oke. Itu harus kita utamakan. Ya, di sini kita mau perjelas lagi kalau alasan-alasan kenapa kita mesti top up full retirement account. Yang pertama, of course, karena higher interest. Di SE itu tadi udah disebut 4-5% per tahun. Kemudian yang kedua, kita bisa dapat tax relief benefit. Jadi pendapatan kena pajak itu akan berkurang sesuai dengan jumlah yang kita top up. Betul begitu ya, Andro? Tax relief, ya. Misalkan
Aku top up cash SE 5.000, berarti nanti pendapatan kena pajak dikurangin 5.000, benar ya? Ya, benar. Oke. Nah, dari dua cara ini kenapa alasan terakhir yaitu karena kita bakal lebih cepat untuk mencapai full retirement sum. Jadi full retirement sum itu tadi kan ya selalu bertambah ya tiap tahun kita bisa prediksi nanti pada saat kita umur 55 kira-kira kita butuh 200 apa 250.000 gitu. Tapi ya Ya. dari sekarang nih harus mulai rajin, istilahnya rajin menabung di SD gitu untuk Ya. FRS. Terus gini, terus kesannya kalau misalkan kita kan maksimum 7.000 yang dapat tax relief itu ya. Kesannya 7.000, aduh banyak banget 7.000 kita ini. Memang banyak, tapi kalau kita bagi jadi 12 itu kan sedikit cicil. Jadi tiap bulan sisain berapa dari apa ya gaji Dari untuk nabung gaji. selama 12 bulan. Oh, jadi ada maksimumnya, maksimum top up yang kita bisa lakukan untuk dari cash tadi maksimum adalah 7.000. Untuk yang tax relief ya. Untuk tax relief. Oh, tapi top up-nya tuh bisa berapa aja? Bisa Oh, sampai tapi untuk FRS itu bisa. jadi Bisa mau untuk top up kalau dapet toto gitu, Ndro, langsung top up boleh berarti ya? Ya, tapi tetap aja 7.000 aja per tahun. ada Ya, maksimumnya tapi juga. Ya, Ada cap-nya juga, nanti ada di belakang. Kalau gitu semua orang akan memanfaatkan CPF, government bangkrut. iya makanya. Oke, Ada oke. batasan. Sip. Nah, sekarang ya ini oke, ini gimana nih? limitnya. Nah, itu limit. Jadi kalau kita dapat toto itu nggak bisa kita lebih per tahun 37.000, itu nggak bisa. Jadi pasti ada batasnya 37.740 itu untuk annual limit. Ini limit limit kontribusi CPF Ya. kita. Ini termasuk yang dari employee yang bulanan, CPF bulanan. Total. Ya. Oh, jadi kalau misalkan kita hitung kontribusi 1 tahun kita hanya misalkan 20.000 CPF-nya 1 tahun, tapi kan ada limit 37.000. Nah, itu kita masih bisa top up gitu ya. Ya. Tapi maksimumnya hanya 37.740. Oke, ini info baru nih. Aku juga baru tahu nih ada CPF annual limit. Ya. Kemudian Ada lagi nanti additional with limit. additional apa? Ada additional with limit, ada limitnya lagi. Nanti ada slide-nya ya. Ya, itu untuk kalau misalnya kita dapat bonus, misalkan bonus 12 bulan. Kita nggak bisa semuanya dipotong CPF. Oh. Ya. Ya. Oke, ini timeline-nya kayaknya penting nih. Silakan, Bro. Gimana? Ini timeline-nya kan kita tadi sebenarnya sudah dijelaskan. Kita ini untuk lebih summarize saja ya. Misalkan kurang dari 55 tahun itu adalah waktu untuk akumulasi kita. OE dan SE. Ya. Terus kemudian waktu kita untuk menggunakannya, misalkan untuk rumah, itu kalau bisa kurang dari 55, kita sudah tidak menggantungkan pada OE. Ya. Terus kemudian umur 55 itu asumsinya udah FRS dan BRS sudah oke. Nah, apa yang terjadi saat umur 55 itu sebenarnya sisanya kalau sudah kita ke RE selama kita sudah memenuhi BRS atau FRS itu kita bisa ambil sebenarnya. Jadi makanya yang tadi dibilang bahwa sebenarnya gaji kita nggak dipotong, sebenarnya itu uang kita. Kita bisa treat CPF ini sebagai long term deposito ya. Nah, kalau kita depositkan ke bank kan bunganya kecil kan. Nah, kita long term aja cicil jadi dikit-dikit dengan compounding interest umur 55 udah pasti banyak banget. I see, oke. Nah, terus yang umur 65 ya ini sebenarnya 60 setelah bisa dapat uang pensiun ya. Ini umur 60 sebenarnya 65 itu by right kita bisa dapat, tapi bisa juga kita opt untuk dapetin sampai umur 70. Jadi kita bisa kita terimanya di umur 70 instead of ya nanti kalau mau pensiun lebih besar lagi 65 masih kerja juga ngapain juga ngambil dana dari CPF gitu. Iya, betul. Bunganya gede gitu. Nah, jadi umur 70 Belurin itu lagi.
udah otomatis kita akan bisa dapat CPF Live. Tapi by default sih umur 65 kita akan dapat surat kalau kita udah eligible untuk submit ke CPF Live. Oke. Ya, nah ini ada banyak yang penasaran juga nih untuk CPF voluntary contribution sama retirement sum top up itu bedanya apa aja? Jadi ini ada summary ya teman-teman ya. Kalau untuk CPF voluntary contribution, jadi kita volunteer untuk contribute ke CPF. Yang pertama maksimumnya 37K di sini. Kemudian kalau untuk retirement sum top up bisa up to FRS, bisa juga up to IRS. Oke. Kemudian account mana aja yang bisa di top up? Kalau untuk voluntary sebenarnya bisa top up tiga-tiganya atau bisa top up juga. Medisave bisa di top up ya? Bisa. Ya, Medisave only. Dan kalau yang di Saya CPF lakukan voluntary itu. itu semuanya, otomatis semuanya. Either semuanya atau Medisave aja. Ya, aku top up Medisave only itu, yang voluntary. Oh, yang voluntary. Oke. Kemudian untuk retirement sum top up ini kita top up-nya fokus ke special account. Ya, Benefitnya kenapa kita volunteer untuk contribute ke CPF? Of course karena ada benefitnya. Yang pertama itu tax deduction. Tax relief, sorry. tax relief. Oh, sorry. Tax relief ini juga tax relief ya. 7.000 tadi untuk diri sendiri dan juga 7.000 untuk family. Jadi Nah, kalau family total 14K ya, 14K ya. ya, tapi family itu sebenarnya ada batasannya ya. Kalau misalkan suppose kita punya penghasilan yang lebih, kalau nggak salah annually 4.000 setahun ya, lebih dari itu kita nggak bisa. Jadi ada batasan-batasan term and condition. Untuk misalkan suami istri, suaminya aja yang bekerja itu mungkin masih bisa ya? Masih bisa. Oke. Kemudian metodenya untuk voluntary contribution itu by cash, kemudian retirement sum top up bisa by cash dan juga bisa transfer dari OE ke SE. Oke. Ya, mungkin aku nambahin sedikit ya. Ya, ini kalau pengalamanku tadi kan aku udah bilang top up Medisave itu kenapa tujuannya supaya karena Medisave ini juga tetap juga naik ya maksimumnya basic health care scheme ya. Nah, ini nanti kalau sudah maksimum itu bunganya 4% itu akan lari ke OE. Oh. Jadi makanya aku top up itu aku pengen mendapatkan 4% itu. Jadi 4% nanti masuk ke OE, jadi aku bisa pakai OE. Jadi bisa pakai untuk cicilan rumah. Ibaratnya top up Medisave, kemudian sampai limitnya mentok over ya. OE gitu ya? Yes, ya. Oh. Nah, dari situlah maka kita dapat benefit dua. Yang pertama tax relief itu tadi, yang kedua OE kita nambah, lumayan buat cicilan rumah. Oke. Sebenarnya itu kayak poin. Ya kayak gelas ya. Kalau kita terus-menerus masukin air ke gelas, lama-lama tumpah kan. Nah, tumpahnya itu dari SE ke OE balik gitu, atau medical dari Medisave MA. tadi. Ya, Medisave ke OE. Ya, sorry. MA to OE, sorry. Ya, oke. Terus ada lagi tips. Kalau mau top up, kalau misalkan ada uang tuh di awal tahun itu bunganya lebih besar daripada di akhir tahun. Jadi dia menghitungnya pro rate gitu. Jadi bunga yang kita bayarkan bulan Desember itu lebih kecil daripada yang Januari. Jadi kalau tanggal 1 Januari bisa top up, nah itu lebih bagus. Tapi kalau jadi ini timingnya. Timing, yes. Oke. Yang ngitungnya per bulan. Jadi kalau mau top up sebaiknya di awal Januari. Kalau ada duit. Kayaknya kemungkinan besar bisa top up. Bonus kan? Bonus jangan lupa disisihkan untuk top up. Iya. F gitu. Pas banget ya. Desember akhirnya dapat dapat gaji ke-13. Ya, ini kalau mau maksimum.
Aduh. Oke, ini Nah, untuk Kris ini berarti udah masuk ke gimana caranya kita menggunakan CPF untuk investasi ya sebenarnya ya. Ini Hmm. dibandingkan savings account, fixed deposit account, kemudian Singapore Savings Bond. Jadi itu di semua rata-rata di bawah 1,5 untuk yang ini untuk yang Yang tabungan low risk, yang low risk. yang low risk. Kemudian CPF, OOA dan SA itu termasuk yang low risk tapi annual return-nya lebih besar. Sementara STI ETF sendiri ini indeks saham di Singapura, risknya itu lebih tinggi daripada CPF, tapi annual return-nya sedikit lebih kecil. Iya benar. Dan kalau individual stock, ini risknya jelas lebih besar, annual return-nya juga lebih besar. Ini high risk high gain untuk individual stock. Ya, ini makanya tadi yang seperti yang dibilang Indo, bisa kalau punya pengetahuan secara investasi, mungkin bisa consider investasi yang OE ya. Soalnya OE itu lebih kecil kan 2,5 sampai 3,5%. Dan dividennya perusahaan di Singapura itu kebanyakan 5% sampai 6%. Jadi kalau mau lebih besar bisa diinvest di individual stock. Terus tapi jangan invest yang SE karena SE aja nggak ngapa-ngapain, yang low risk aja udah 4 sampai 5%. Jadi udah benar-benar biarin aja di situ. Oke, berarti langsung lanjut aja nih Don. Berarti gimana caranya invest untuk invest tapi pakai CPF? Iya, benar. Thank you, Wen. Nah, ini kalau pengen invest karena pengen lebih dapat return yang lebih besar buat yang OE, jadi OE-nya pengen go lebih cepat, ada persyaratannya. Kalau OE, mau invest OE, kita mesti punya minimum 20.000 di dalam OE sendiri. Jadi di atasnya 20K itu yang bisa diinvest. Jadi kalau misalnya kita punya 25.000, jadi 5.000-nya bisa diinvest. Tapi nggak semuanya, karena ada persentasenya. Cuman up to 35% dari investable saving untuk stock investment, dan sampai 10% dari investable saving for gold investment. Jadi kalau pengen emas, 10% yang maksimum. Dari yang investable itu yang di atasnya 20K. Kalau yang pengen saham, 35%. Gimana sih tahu-taunya kita eligible investment-nya itu yang mana? Bisa lihat di CPF statement. Di situ ada kolom investasi or investment. Di situ ada tulisannya investable amount berapa gitu. Jadi kalau di bawah 20K confirm 0 karena yang harus 20K ke atas. Tentunya kalau SE mesti minimum 40K di SE, baru bisa sisanya yang di atasnya itu bisa diinvestasikan. Nah ini persyaratannya dulu. Terus gimana cara investasi? Pertama kita mesti punya CDB account, Central Depository Account. CDB account itu kayak locker ya, under nama kita. Jadi saham-saham yang kita punya masukin kayak misalnya kita beli saham Singtel, beli saham atau DBS, itu sahamnya sertifikat kepemilikan perusahaan itu kita dimasukin ke CDP account. Jadi sertifikat kepemilikan masuk ke CDP account kayak lokernya ya. Jadi kalau mau beli pakai CPF atau pakai cash, kita tetap mesti punya CDP account. Terus selain CDP, kita mesti punya CPF investment account. Jadi ini mesti buat link ke CPF account kita mesti punya CPF investment account yang kita bisa buka di 3 bank lokal ya. Jadi bank lain nggak bisa. Jadi UOB, DBS, sama OCBC. Terus tentunya kita punya open trading account with the local stockbrokers. Jadi kita cuma punya satu aja. Kita mesti cukup punya satu CDB account dan satu CPF investment account. Kalau trading account kita punya 7 bisa. Kayak saya semua trading account saya punya. Mau POEM, mau OCBC, DBS saya punya. Jadi tapi saya cuma punya satu CDP sama satu CPF account. Gitu. Oke, berarti tadi udah kalau bingung berapa sih jumlahnya yang bisa kita invest itu lihat di CPF statement ya. Dan juga kita bisa lihat di kalau kita open CPF investment account,
Di situ ada kan kalau kita punya DBS kan kita punya statement kayak cash kita berapa, dan di situ ada Ya, tulisannya CPF kita berapa yang bisa diinvestasikan. oke. Nah, hasil dari investasi pakai CPF baliknya kemana? Oh, baliknya ke CPF lagi, sayang Eh, sekali. Kita sih maunya balik ke kita ya, kalau terutama yang dividen ya. Tapi kenyataannya karena itu bayarnya pakai CPF, ya mesti balikinnya ke CPF. Kayak jual beli rumah lah, kalau kita jual rumah juga kita mesti balikin ke CPF yang posisi kita punya, yang kita beli pakai CPF. Kalau beli oke, saham, oke. dividennya kita balikin ke CPF. Kalau kita jual saham, kita juga balik ke CPF juga hasil penjualannya. Nah ini tadi kan saya bilang butuh trading account dari broker saham yang banyak. Nah ini salah satu beberapa broker saham yang di Singapura yang terkenal sih Poems ya, Poems sama semua bank di Singapura lah, sama Limentan. Nah ini ada trading fee-nya, ada minimum fee. Jadi kalau nggak ngapa semuanya sama sih. Jadi kita bisa nggak usah Nah, milih ya, tahu brokernya siapa aja. trading fee-nya dibayar pakai CPF atau pakai cash? Pakai CPF. Pakai CPF juga. Iya benar. Oh, oke. Kan ada CDB charge juga lah, CDB fees. Nah, Nah ini stok sorry, yang bisa dibeli pakai CPF sama pakai cash beda atau enggak? beda. Jadi pakai cash itu lebih banyak, kayaknya semua bisa selama trading di listed di bursa saham Singapura. Oke. Kalau buat Singapore market ya. Kalau pakai CPF, kenapa di limit? Karena government itu pengen Singaporean atau Singapura investasinya yang ke perusahaan yang berisikonya kecil dan juga risiko kaburnya kecil. Makanya ada tulisannya incorporated in Singapore. Jadi dia nggak bisa incorporated di luar negeri kayak Alibaba itu nggak bisa kita beli di situ. Kita nggak bisa beli sahamnya Alibaba. Dan juga incorporated Singapore kayak Thai Beverage itu yang punya Tiger Bay ya. Nah itu kan incorporate-nya di Thailand kan, namanya juga Thai Beverage. Nah itu Oke. nggak bisa beli pakai CPF Oh, karena bukan di Singapura. padahal dia listed di SGX kan? Iya iya. Jadi dulu saya pernah pengen nyoba beli itu nggak bisa, nggak ada pilihannya buat CPF. Terus listed the SGX mainboard. Kenapa? Karena mainboard itu ada requirement. Jadi dia punya semua perusahaan yang listed di mainboard. Jadi SGX itu ada mainboard, ada katalis itu yang selain mainboard lah. Jadi di mainboard itu ada requirement-nya tentang berapa tahun dia mesti untung, dan juga revenue-nya atau untungnya mesti konsisten dari tahun ke tahun. Terus jadi lebih aman lah, relatif lebih aman kalau yang saham-saham yang ada di mainboard. Terus habis itu traded di SGD, dalam SGD. Jadi traded dalam SGD itu jadi kan supaya nggak ada risk tentang foreign exchange lah. Jadi kalau kan ada beberapa yang kayak Hong Kong Land itu traded-nya di USD atau Manulife itu USD. Jadi traded di SGD. Not in the SGX watch list. SGX watch list itu jadi kayak ada yang fraud, ada yang korupsi, ada yang penyalahgunaan uang atau salah apa nyembunyiin sesuatu di financial statement-nya dia, itu nggak boleh. Dan juga ada yang nggak di sini, itu kalau saham-saham yang baru IPO ya, itu nggak bisa dibeli. Karena apa? Karena government karena sebelum IPO itu perusahaan IPO itu nggak punya track record. Jadi kalau kita beli IPO, oh by the way IPO itu initial public offering-nya. Jadi perusahaan di mana pengen listed perusahaannya sahamnya di Bursa Efek di Singapura. Itu namanya IPO. Jadi karena IPO company ini nggak punya track record, jadi cuman punyanya 2-3 tahun ke belakang. Jadi berhubung nggak punya track record, jadi Singapore government consider perusahaan ini sebagai riskier company lah, riskier company karena nggak punya track record. Makanya IPO kebanyakan yang IPO itu nggak bisa dibeli, termasuk yang Netlink ya. Netlink itu padahal adalah salah satu saham yang paling aman karena stabil dan dividennya 5%. Casco itu.
Ya, cash cow itu dulu ada Singtel, tapi karena dia mesti di spin off dari Singtel karena monopoli ya, anti monopoli di Singapura. Karena Netlink itu semua broadband di Singapura itu coloknya pakai Netlink. Nah itu nggak bisa karena dia baru IPO di 2018 ya, kalau nggak salah. Jadi belum bisa beli pakai CPF gitu. Terus tentunya company-nya harus allow agent bank untuk appoint all CPF holder untuk bisa voting di meeting. Jadi saham-saham yang pemegang saham perusahaan-perusahaan yang investasi pakai CPF mesti bolehin pemegang sahamnya untuk attend AGM atau voting gitu. Jadi sama haknya seperti kalau beli pakai cash lah. Itu salah satu beberapa persyaratan kenapa persyaratan untuk beli beli saham pakai CPF. Karena kenapa ada persyaratan ini? Karena government overprotect. Jadi kalau Singapura itu benar-benar sahamnya itu overprotect ya, apalagi pakai CPF. Soalnya kalau ada yang rugi banyak, yang rugi juga government sendiri karena mesti ngurusin pensiunnya rakyatnya ke depannya gitu. Oke, ini menarik nih. Ternyata ada beberapa saham yang meskipun listed di SGX tapi belum tentu bisa dibeli pakai CPF. Nah, kalau yang ini berarti flow jual beli sahamnya sama ya, Don ya, seperti kita. Mungkin aku nambahin aja sebelum lanjut. Oke. Kalau menurutku sih jangan khawatir dengan list-listnya ini ya, karena nanti di brokernya saat beli itu sudah pasti bayarnya bisa pakai CPFIS atau enggak gitu. Iya, ada tulisannya C ya, ya. Ada C, ada tulisannya C. Jadi kan udah urusannya broker lah istilahnya. Iya, benar. Ya. Kalau kita milih cash atau CPF, kalau kita klik CPF, kalau nggak bisa nggak ada drop down-nya CPF. Iya. Berarti udah diprotek sama broker. Iya, benar. Aman lah. CPF cuma bisa pakai cash. Jadi sebelum kalau pengen kepo kenapa sih perusahaan itu nggak bisa dipilih, ya ini ada salah satunya itu yang jatuh di sini. Oke. Terus flow-nya gimana, Don? Flow-nya? Ya, jadi flow-nya itu jual beli saham itu sebenarnya mirip kayak beli pakai cash, tapi ada faktor CPFOA di sini. Jadi kalau kita beli saham ya, jadi uangnya dari CPF kita masuk ke personal bank account karena tadi ada CPF investment account. Nah setelah itu uang CPF ya, uang cash, jadi masuk ke trading account broker, baru ke Singapore Exchange, stock exchange. Terus baru di exchange ke penjual saham. Terus sahamnya sahamnya dari stock exchange masuk ke trading account kita broker, terus masuk ke CDP. Makanya kalau pengen jual beli saham di Singapura mesti punya CDP account untuk store sertifikat kita. Gitu. Oke. Kalau jual juga sama kebalikannya. Oke. Thank you, Don. Jangan yang custody, custody nggak bisa. Oke. Nah, kita masuk ke sesi Q&A. Mungkin ada teman-teman yang di Zoom ada yang mau tanya, silakan langsung aja, bisa open videonya atau langsung atau unmute speaker mic-nya, boleh langsung silakan tanya apa aja yang mau ditanya, atau dari Nico juga boleh tanya loh, Nick. Silakan. Oh iya, aku mau nanya. Semisal orang itu nggak punya insurance ya, terus habis itu dia sakit, apakah bisa langsung ambil dari Medisave untuk biaya rumah sakitnya gitu? Biaya rumah sakit. Biaya rumah sakit biasanya setahu aku langsung dipotong dari Medisave. Gimana, Don? Doni atau Hendro ada dulu waktu rumah sakit kan. Jadi rumah sakit, ya. Kalau buat check up doang, biasanya ada posisi yang bisa pakai CPF, ada Medisave, ada posisi yang bayar pakai cash. Jadi kalau nggak salah dulu kalau 150, 180 gitu, $55 pakai cash, sisanya pakai CPF. Medisave. Kalau nginep tentunya ada posisi yang Medisave, ada juga posisi yang dari asuransi. Karena nginep selama kita nginep di hospital, kita bisa claim insurance. Nah, kalau beli insurance-nya itu ada subsidi yang dari Medisave juga gitu. Jadi ada komponennya juga.
Oh, oke. Jadi semua tuh mostly ada porsinya gitu ya kok ya. Iya, Dan iya benar. even yang insurance pun bukan 100% ya, bukan berarti semuanya bisa, semua insurance kita bisa di cover pakai Medisave. Mungkin sebagian juga harus kita bayar sendiri ya pakai cash gitu Iya, kali ya. iya. Jadi kayak kolaborasi lah. Kolaborasi. Gitu. Thank you. Gimana Nick? Bingung nggak tadi dengerin ini penjelasannya? Lumayan, apalagi tadi yang RE itu kayak aku belum bisa relate. Masih Iya, panjang nih, kamu masih masih muda panjang ya. nanti. Si setengah jalan. Iya, sangat menarik lah, sangat apa ya, menunjukkan bahwa itu tadi sih di piramida itu bahwa kita nggak cuma fokus sama gain juga karena ada risk di balik itu. Kita kadang-kadang cuma fokus, oh ya gue nggak dapet 30%, tapi sebenarnya you know keamanannya sendiri tanpa hilang itu juga value yang bisa perjuangkan gitu dengan CPF ini gitu. Iya, betul. Betul. Di form ada pertanyaan itu udah kejawab dulu semua nggak ya? Form pendaftaran. Untuk teman-teman yang di Zoom ada pertanyaan? Silakan. Tentang CPF, mungkin kalau ada yang masih bingung tadi yang mana dulu top up SE-nya berapa besar, kemudian FRS-nya. Kalau misalkan ini diketik juga boleh, kita akan tunggu. Don, kalau untuk investment gold investment itu gimana ya? Dari CPF itu masuknya ke seperti seperti saham atau gimana? Oh iya, jadi bisa beli pakai gold ETF. Di gold ETF bisa dibeli sebagai gold investment. Bisa juga pakai paper gold-nya UOB ya. Tapi biasanya yang common sih gold ETF, namanya GLD ya. GLD itu gold ETF yang gold ETF yang bisa dibeli di SGX. Jadi itu sebenarnya maksudnya porsinya CPF yang kita bisa gunakan untuk invest, tapi belinya tetap lewat broker Iya benar, ya benar. broker saham tadi, tapi jenis emitennya itu emiten yang gold gitu ya? Ya GLD, ya benar. Oh, oke. Atau bisa beli pakai akunnya UOB yang bisa beli koin, gold coin yang paper money, paper gold. Oke. Ini ada pertanyaannya Melinda nih. Silakan. Ya, misalnya di usia saat retirement itu kita belum sampai basic retirement sum ya, misalnya. Ini gimana? Tetap bakal didistribute monthly sama government atau gimana? Ada yang udah usia 55 tapi belum nyampe nih BRS-nya. Ya, untuk yang belum capai BRS itu sebenarnya targetnya bukan saat retirement, tapi targetnya pada saat umur 55. Jadi saat umur 55, kalau misalkan belum basic retirement sum, itu kita bisa ada dua pilihan. Yang pertama, kita bisa total semuanya masuk ke RE, nggak apa-apa. Tapi pilihan yang lain adalah kita bisa withdraw 5.000 maksimum. Dan seterusnya itu nanti akan ya seperti biasa. Oh, kalau belum nyampe ya seadanya masuk semua ke RE gitu ya. Kan Ya. di sini kan basic retirement 93 cuma ada 70.000 ya udah 70.000 masuk ke RE gitu. Kemudian bisa redraw hanya 5.000. 5.000 kalau kurang dari basic retirement ya. Oh, oke. Thank you Hendro untuk sudah menjawab. Ini ada beberapa pertanyaan. Oh, ada CPF Live tuh. Oke, ini ada pertanyaan dari Ari. Untuk CPF Live, apa ahli waris bisa mendapat compounding interest dari dana yang dikelola dalam CPF Live? Jawabannya iya.
Bisa. Tapi Jadi ini agak makanya namanya wealth distribution kan. Kenapa? Karena selain dari pemegang pensiun yang orang yang udah pensiun yang masih megang AE, kalau udah meninggal, jadi dia tetap dapat yang tiap bulannya dan juga balance-nya CPF itu bisa diturunkan. Benar kan, Dok? tapi ini yang ditanyakan bukan ARE tapi CPF Life. Ya, CPF CPF maksudnya, Life. ya CPF Life-nya juga, maksudnya CPF Life yang Ya, bulanan. jadi sisanya karena CPF Life itu sebenarnya bukan account, tapi CPF Life itu lebih kepada kayak endowment. Karena CPF Life itu kan duit kita yang di RA itu dibayarkan premium untuk CPF Life. Jadi kayak endowment lah. Jadi apakah itu akan mendapat compounding interest setelah meninggal, berarti ya harusnya udah stop ya. Aku belum Ya, yakin kalau bagaimana yang ini. Ya. kemarin aku lihat itu bisa bisa dapat dan setelah sampai AE-nya habis. Dan tentunya yang sisanya yang di komponen CPF itu bisa didapat juga. Ya, bisa. Tapi yang CPF Life beda loh. CPF Life itu bukan uang RA, tapi CPF Life itu uang endowment. Jadi RA kita dikurangin untuk dibayarkan ke CPF Life. Okay. Nanti CPF Life akan membayarkan kita per bulan. Kayak kita bayar premium. Nah, ini yang dimaksud dengan ARI ini CPF Life. Apakah CPF Life itu atau CPF account semuanya? Kalau CPF account, kalau orangnya udah meninggal, berarti kan dia udah nggak perlu bayar CPF Life lagi. Udah habis. Ari coba. Di unmute aja, ngomong aja. Bisa di unmute. Ya, maksudnya yang di retirement account. Jadi kan ada minimum sum sama yang tadi yang lebihnya tuh. Kan semuanya masuk ke retirement account, terus dapat bunga, masih terus dapat bunga. Nah, terus misalnya pass on tuh bunganya bakal dapat nggak kan, itu compounding nilainya besar sekali ya. Ini yang dari CPF bot sih bilangnya gini, when you pass away, your beneficiary will receive your CPF life premium balance, if any, together with any of your remaining CPF saving. Jadi life premiumnya ada yang balance-nya kan itu tetap di-deplete kan sampai ada balance-nya, sisanya sisa balance-nya itu yang bisa dikasihin sama sisanya CPF saving. Oke. Ya, semuanya uang yang ada dikasih. Tapi CPF Life-nya udah nggak lagi, jadi udah yang balance-nya aja, balance-nya benar. Balance-nya aja. Jadi stop ketika ada yang meninggal ya dia stop sampai di situ, kemudian ahli warisnya akan mendapatkan ya, apapun balance-nya, dan dari CPF Life Premium balance-nya juga account yang lain. Ini ada pertanyaan dari Google Form, mungkin Iwan bisa bacain. Oke, yang pertama pertanyaannya apa tips dan trik untuk menggunakan CPF? Terutama untuk yang baru dapat PR, first year CPF contributor. Jadi baru 5% CPF-nya. Ada tips and triknya. Yang jelas kayak kalau baru tahun pertama belum bisa buat investment. 120.000. Tapi bisa buat medical kayak. Medical bisa. Ya itu tadi seperti yang tadi aku ungkapin ya. Kita pengelolaan itu bukan hanya kita ke beli apa atau apa gitu. Tapi perencanaan itu termasuk pengelolaan. Jadi tips and tricks-nya itu kita harus pasang strategi. Jadi sambil uang kita ngumpulin, jadi kita pasang strategi. Kira-kira dengan ngumpulin segini dalam 5 tahun mendatang uangnya jadi berapa gitu. Kalau aku misalkan butuh rumah, kira-kira CPF-ku bisa sampai berapa nih untuk bayar down payment gitu. Jadi kalau misalkan down payment-nya masih kurang ya kira-kira gue mesti sedia cash berapa nih. Gitu. Jadi strateginya adalah tetap kita membangun perencanaan itu. Dengan wealth protection-nya sudah ada tentu saja ya. Oke, thank you Hendro. Ini pertanyaan kedua mungkin nanti bisa dijawab sama Doni. Bisa share nggak gimana pengalaman waktu menggunakan CPF untuk membeli rumah?
membeli rumah kayaknya CPF-nya belum banyak. Jadi tapi bisa buat bantu-bantu buat yang kecil-kecil lah, kayak karena kalau kita beli rumah itu banyak biayanya. Selain biaya down payment 20%, ada porsi yang dari CPF 5%, up to 5%. Ada yang buat lawyer fees, legal fees, dan juga ada yang buat buyer stamp duty. Nah, kalau yang kecil-kecil itu berhubung CPF-nya baru mulai ngumpulin, mungkin masih kecil, jadi bisa buat bantu-bantu yang kecil kayak biaya legal fees kali ya. Soalnya nggak banyak buat bayar stamp duty atau down payment. Oh ya, untuk mungkin tips juga untuk teman-teman di sini untuk yang menggunakan CPF-nya untuk membeli rumah, itu nanti ketika rumahnya dijual, jadi kita harus balikin ke CPF ya, gimana? Bener nggak, Hendro sama Doni? Ya benar, kebetulan ini aku baru jual SDB dan beli rumah baru nih. Silakan. Ya, juga perlu diingat kalau kita beli rumah itu ada namanya accrued interest. Jadi hitungan interest kita tetap dihitung. Jadi misalkan interest 2,5 sama 3,5 tetap dihitung sama SDB. Terus kemudian setelah kita jual rumah, itu nanti duit tempat kita jual dipotong dengan loan yang sudah ada, nanti akan masuk CPF sejumlah dari uang yang kita ambil dari CPF plus accrued interest. Itu alternatifnya. Jadi kalau jual harganya misalkan kita beli SDB 500.000, kita jual 1 juta misalkan, ada kan SDB 1 juta. Nah, setelah dikurangin semua itu, sisanya baru kita bisa dapat. Nah, tapi kalau jumlahnya apa? Dapat cash. Dapat ya cash. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa mencapai itu, misalkan CPF kita plus accrued interest itu 200.000, sedangkan misalkan jual rumah dipotong dengan loan itu kurang dari 200.000, maka semuanya akan masuk CPF. Kita nggak perlu bayar cash lagi untuk nutupin accrued interest. Jadi semuanya apa yang kita punya semuanya langsung masuk CPF. Terus kalau misalkan sorry silakan bro. Terus kemudian ya kebetulan aku jual SDB terus habis itu beli rumah ya. Itu ya saya tidak menyangka bahwa prosesnya begitu smooth ya. Jadi yang paling disediakan ya cuma paling biaya yang harus cash. Jadi kayak misalkan agent fee, terus down payment untuk yang 5% itu. Nah, semuanya EBSD, BSD, lawyer itu bisa semuanya pakai CPF. Tapi sekarang itu ada peraturan baru mungkin 2 tahun terakhir itu ya. Meskipun EBSD pakai CPF, tapi kita harus keluarin dulu cash untuk EBSD dan BSD. Karena pemerintah menghindari spekulasi. Tapi nanti kita bisa claim back uangnya. Ya, EBSD itu Additional Buyer Stamp Duty. Ya. Betul nggak? Ya. Terus ini tadi mungkin pertanyaan menyangkut keuntungan PR. Nah inilah. Ya tentu saja dibandingkan Singaporean lebih untung Singaporean lah kalau masalah gini. Nah sekarang pertanyaan PR sama nggak PR. Nah ini di EBSD ini yang mempengaruhi. Karena kalau PR tuh istilahnya cuma 5%, tapi 5% dari misalnya 1 juta kan banyak. Nah kalau foreigner itu lebih dari 5%. Kalau nggak salah 11%. Ya, 11-12%. Ya. Hampir udah 2 kali lipat lebih berarti ya. Ya, meskipun kita juga mungkin bisa membayar itu, tapi kan rasanya duit sebesar itu hanya untuk stem doang gitu, rasanya kayak sakit. Pajak pembelian itu. Iya, pajak pembelian. Jadi kalau 12% dari 1 juta, 120.000 ya lumayan juga ya. Sakit lah. Ya, oke. Terus next question untuk Doni nih. Investasi apa yang terbaik sekarang ini untuk pakai CPF kita? Wah, ini tricky nih. Soalnya tergantung dari risk profile dan seperti itu, dan macam-macam dari individu ke individu lain beda-beda kan. Tapi kalau menurut saya sih, kalau CPF account tuh saya pengennya nyari yang dividennya tinggi dan aman. Jadi kan kebetulan di Singapura itu kebanyakan company-nya yang dividennya tinggi, nggak seperti US, karena negaranya kecil, jadi nggak mungkin growth
exponentially company-nya. Jadi mereka bagikan profitnya ke dividen. Nah, karena Oke. itu kita carinya yang REITs. REITs itu Real Estate Investment Fund. Jadi itu adalah fund dari investor yang dibelikan building atau gedung-gedung kayak mall atau office, terus direntalin lagi. Terus dan uang rentalnya itu dibalikin ke pemegang saham sebagai dividen. Jadi karena REITs ini adalah satu struktur yang punya keuntungan secara tax dari government. Jadi dia punya requirement 90% dari net profitnya atau laba bersihnya itu mesti didistribusikan ke pemegang saham sebagai dividen. Jadi makanya REITs ini kebanyakan lebih stabil dan juga lebih tinggi bunga dividennya. Dan selain REITs juga mungkin bisa ke yang bank ya, 3 bank di Singapura DBS. kayak OCBC, DBS, dan Investor nih Hendro nih. salah satu pemegang saham di Investor DBS ini Bang Hendro. Kayak gitu. Dan kalau pengen tahu cara supaya gimana cara tahu saham mana yang bagus, silakan ikutan kelas saham kita. Jadi ya. Ya, jadi intinya yang dividennya tinggi dan yang aman. Ya, yang perusahaan-perusahaan yang government, maksudnya yang perusahaan Oh, perusahaan yang government dan yang, aman. nah, Ya, oke, kayak REITs dan bank-bank tadi ya, 3 bank di Singapura. Oke, ada pertanyaan lagi dari Melinda. Kalau kita top up SE atau OE, ini kan tadi udah disebut kita bakal dapat tax relief. Ini apakah otomatis reflect ke tax kita atau kita harus voluntary harus lapor sendiri? Otomatis. Tapi itu nggak bisa, OE nggak bisa ya. OE itu voluntary ya. Kalau SE itu kan retirement sum top up. Jadi pertanyaannya top up SE ya. Ya. Ya, Jadi kalau SE itu nanti otomatis nanti di tax relief-nya ada. Oh, mungkin Ren bisa di-share lagi yang tadi tentang kolom bedanya antara voluntary sama top up full retirement scheme yang ada tabel. Sorry, kayaknya di awal. Di bawah ini nggak di bawah. Nah, ini. Ya. Jadi di sini top up SE kan bisa. Kalau top up OE tadi nih yang ini kan top up OE. Ya, jadi kalau voluntary OE itu top up-nya jadi voluntary. Jadi kita top up CPF semuanya otomatis 3-3-nya kebagi lah. Terus atau top up Medisave only. Kalau pengen yang namanya top up special account itu referring ke retirement sum up top up. Retirement sum top up. Berarti tadi tax relief, sorry ini salah ya, bukan tax deduction tapi tax relief. Tax relief itu cuma untuk kalau kita top up Medisave. Dengan voluntary contribution. Iya, voluntary contribution. Jadi OE nggak dapat. Kalau top up-nya OE nggak dapat benefit tax relief. Enggak. Kalau top up-nya SE dapat karena dia masuk ke retirement sum top up, bukan CPF voluntary contribution. Ya. Jadi CPF contribution itu nggak bisa milih, cuman ada 3-3-nya atau Medisave aja. Nggak ada top up cuma special account. Oke, aku jadi ada pertanyaan, kalau top up 3-3-nya ini prosedurnya mungkin kalau ada yang udah pernah gimana ya? Jadi kita misalkan ada 3.000 nih, kita top up di 3-3 terus dia spread aja gitu 1.000 atau? Ya otomatis dibagi sama dia sendiri kok. Iya, tergantung persentase saat itu. Iya. Oh, jadi CPF yang akan urus, kita cuma pilih mau top up ketiganya atau Medisave only gitu ya? Iya, benar. Oke. Ya, ada lagi nggak teman-teman yang mau bertanya? Kalau masih bingung, mumpung masih ada narasumber kita nih. Niko, ada pertanyaan lagi? Udah oke. Ya sambil nunggu yang ada nanya ya. Kalau kita lihat CPF itu benar-benar memang sudah dipikirkan apa benefitnya buat kita ya. Ya ini bukan berarti membela pemerintahan Singapura, tapi kita lihat memang government-nya Singapura itu sudah memikirkan banyak hal. Dan memang kenyataannya memang menguntungkan gitu.
Iya, jadi dia cover buat pensiun, dana pensiunnya rakyatnya. Dia cover buat rumah, dia cover buat medical karena kayaknya butuh. Ya udah, jadi semuanya ke cover lah, yang basic necessity ya, gitu. Terus ke Hendo kan itu CPF ini adalah salah satu pensiun terbaik di dunia. Ya, ada kan di koran itu. The best pension fund in the world, one of the best itu CPF. Kayak benchmark ya, benchmark. Jadi negara lain lagi studi banding sama Singapura tentang bagaimana cara mengolah pensiun fund-nya negara dia. Jadi mereka studi bandingnya pakai referensi CPF ini. Ya, yang paling penting lah. Satu pertanyaan bagus. Jika kontribusi annualnya itu sudah mentok maksimum limit, apakah masih bisa di annual top up? Sebenarnya ini kita ada satu slide yang belum kita share, tapi karena ada pertanyaan ini, mungkin kita akan share sebentar ya. Nah, yang ini ya, Don ya? Iya, benar. Kontribusi maksimum. Oke, silakan Doni atau Hendro yang akan jelasin. Soal Hendo juga bisa sih. Silakan Hendo. Tamu lah kamu. Ya, ini siapa yang bikin? Oh. Oke. Ya, ada namanya ordinary wage ceiling. Jadi kalau kita misalkan punya gaji 20.000 sebulan gitu, nggak bisa semuanya dipotong sama CPF, nggak bisa. Jadi hanya 6.000 yang dipotong. Jadi kita maksimum 6.000. Jadi kalau misalnya 5.000 ya 5.000 semuanya 20% masuk. Terus kemudian ada yang namanya additional wage ceiling. Ini misalkan kalau kita dapat bonus ya, dapat bonus itu juga ada maksimumnya. Jadi maksimumnya adalah 102. Itu hitungan 102 itu sebenarnya 17 kali 6. Jadi hanya 17 bulan. Ya. Oke. 6.000. Jadi 102.000. Ya. Jadi itu ada contoh-contoh yang di bawah itu, dan ya memang ya aku tadi udah bilang kalau misalkan ini nggak dikasih cap ya semuanya gua kasih ke CPF aja lah. 5%. Ya, gitu. Oke, Doni ada tambahan, Don mungkin? Kayaknya nggak ada. Jadi gaji kita maksimum ya 37.440 lah mentok. Jadi, kita bisa top up-nya. Nah, kalau ini udah gaji sama bonusnya kebanyakan, jadi kita nggak bisa top up sini, jadi mendingan top up ke SE aja gitu, buat yang ninggiin full retirement fund-nya, full retirement sum. Gitu. Oke. Ada yang tulisannya kapan waktu terbaik tuh? Ada pertanyaan dari Sugi, kapan waktu terbaik untuk top up CPF? Sebelum atau sudah beli rumah? Gimana, Dok? Belum atau sesudah beli rumah? Ini top up CPF-nya itu top up CPF semuanya atau SE-nya? Kalau semuanya ya menurutku ya sebelum beli rumah, karena kita sambil ngumpulin dana buat rumah nih, setidaknya kita bisa parkir di CPF buat OE SE kita, OE kita terutama. Karena kita nggak bisa milih cuma top up OE doang, jadi kita milihnya top up semuanya. Setidaknya buat beli rumah entah. Dan kita bisa pakai dengan 2,5%. Lebih daripada masukin ke bunga deposito yang 0,05%. Gimana, Dok? Menurutmu? Ya, ini kita lihat ya. Top up kan ada dua. Jadi kayak ada voluntary sama retirement sum top up. Ya, kalau retirement sum top up ya sebenarnya nggak ada hubungannya sama rumah, karena top up ke SE kan nggak bisa dipakai rumah. Ya, kalau menurutku sih itu tergantung dari keadaan finansial. Kalau kita memang sudah punya sesuatu, ada orang yang kayak gini. Aku nggak pengen punya rumah nih, aku cuma pengen nyewa doang. Ya kalau kayak gitu sebenarnya nggak usah berpikir tentang membeli rumah. Jadi top up CPF adalah sesuatu yang baik. Tapi kalau aku pengen beli rumah, tapi ada duitku lagi on budget nih. Ya, karena gini, kalau kita beli rumah itu kita juga butuh cash. 5% itu harus cash. Mau nggak mau. Kalau beli kondo ya lebih
besar lagi 5% harganya lebih besar lagi. Jadi kita perhitungan seperti itu. Nah, kalau menurutku ya, kalau kita memang rumah itu kita nggak ada tempat menyewa yang sangat murah, misalkan tinggal tempat orang tua atau tinggal tempat mertua sehingga kita aman dengan rumah adalah sesuatu yang pokok. Jadi harus diutamakan. Saya sendiri harus saya utamakan bahwa saya harus punya rumah. Jadi kepentingan untuk punya rumah itu nanti mengatasi untuk top up dan investment. Jadi kalau kita punya sesuatu, rumah pun sebenarnya investment kalau kamar kita sewakan ya. Saya rencana untuk menyewakan kamar untuk rumah baru saya ini. Nah, ini salah satu bentuk investment juga. Yang nanti akhirnya masuknya juga ke CPF juga. Jadi itu semacam strategi. Dan tentang kapan waktu yang terbaik, ya kita mesti hitung dengan strategi itu, pengelolaan, perencanaan. Karena kita tahu top up CPF untuk SE sebenarnya nggak ada hubungannya sama rumah. Kalau untuk voluntary contribution baru hubungannya sama rumah karena rumah itu akan dipakai oleh OE. Tapi kita harus ngitung cash kita berapa. Iya, oke. Ini ada pertanyaan lagi dari Feni Chandra. Gimana caranya top up dari OE ke SE dan kemudian apakah kita bisa top up RE di bawah umur 55? RE di bawah umur 55 belum ada, jadi nggak bisa. Salah satunya yang bisa adalah top up Top up SE. SE. Ya, caranya untuk OE ke SE itu di aplikasinya CPF itu ada optionnya untuk top up SE, nanti optionnya ke OE, berapa maksimum bisa di top up. Jadi kalau misalkan SE kita sudah full, itu kita nilainya udah 0 lagi, 0. Jadi nggak bisa top up. Tapi kalau belum full, dari OE ke SE bisa langsung transfer, tinggal just one click. Iya. Bisa dipilih di situ ada tombol frequently use request ya. Jadi ada tulisannya request transfer from OE to SE. Jadi soalnya sering dipakai. Iya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kita sudah sedikit waktunya lewat. Ari mungkin bisa di-unmute. Ini tentang apa ya? Tentang beneficiary CPF ya? Tentang apa CPF life interest. Misalnya kalau yang di link CPF ini life interest. interestnya nggak dapet ya. Jadi kan CPF Life kan premiumnya tadi 100 berapa puluh ribu lebih ya. Terus kalau yang di link ini dikatakan interest-nya nggak dikasih ke beneficiary ya. Boleh coba diklarifikasi? Oke, mungkin kita kasih waktu sebentar untuk Doni dan Hendro mungkin yang dicek dulu. Kalau udah siap, silakan aja Don atau Hendro yang boleh jawab. Gini loh, kita harus membedakan antara account sama CPF Life. CPF Life itu semacam insurance. Jadi kalau kita bayar CPF Life itu kita kayak bayar premium sebenarnya. Jadi yang kita dapat dari beneficiary semua itu yang account itu uang kita semua. Jadi yang si premium itu sebenarnya kita udah bayarkan ke. Premium itu udah kita bayarkan otomatis kan setiap tahunnya kan? Jadi kita harus membedakan antara CPF Life sama account. Kalau zaman dulu tahun berapa tahun yang lalu ya itu CPF Life nggak ada. Jadi CPF Life sudah termasuk yang baru. Kalau bedanya CPF Life sama bukan CPF Life ya. Kalau yang bukan CPF Life itu uang kita itu kita punya tenggang waktu 20 tahun selama hidup, selama pensiun sampai umur 90 itu dikembalikan ke kita. Jadi kayak kita punya misalkan retirement account 200.000 misalkan ya, itu dikurangi plus bunga itu dikembalikan ke kita, itu uang kita. Tapi konsep CPF Life itu beda. Konsep CPF Life itu setelah kita retirement account itu kita meregister insurance, life insurance atau endowment sebenarnya. Itu kita bayar premium. Jadi kita bayar itu dengan menggunakan CPF kita. Jadi sebenarnya kalau kita udah bayar itu sebenarnya bukan uang kita. Oke, makanya, makanya kalau yang kita hitung sebenarnya interest dari CPF yang kita CPF Life yang kita bayarkan itu
ya benar ya, interestnya nggak ada, maksudnya bukan punya kita gitu. Itu ada tulisannya included di payout sih. Jadi Ya. karena gini, mungkin karena dia mesti kasih interest di CPF Life ini karena dia mau beat inflation. Jadi setidaknya kalau untuk supaya bisa bayarin sampai akhir hayat kita kan, makanya dikasih interest di embedded-nya di dalam payout-nya. Tapi berhubung kita udah meninggal, kita nggak butuh untuk interest untuk beat inflation. Jadi makanya interestnya udah nggak ada lagi. Dan yang ada adalah sisanya premium yang masih ada yang buat dibayarin sampai kita meninggal. Kayak ada maksimum umurnya lah. Nah itu sisanya dikembalikan ke beneficiary plus sisa dari CPF account kita yang ada di dalam. Jadi nggak ada interest buat yang CPF Life karena udah nggak butuh buat beat inflation. Maksudnya itu kayak gitu. Kalau yang saya cerna dari sini sih. Ya, bagaimana Ari? Apakah menjawab pertanyaannya? Oh ya, sudah di-reply dengan oke. Oke, terima kasih untuk semuanya. Mungkin kita udah sampai di penghujung acara kita kali ini. Untuk yang teman-teman yang bisa on videonya, boleh nyalain. Ya nih, Mau ada aja yang belum kenal. ya. Hendro, selamat atas rumah barunya. Terima kasih. Ini benar-benar investor sejati nih, aduh. Ya, by the way, Nih. berkat CPF ini saya bisa upgrade rumah dari SDB ke kondo. Nah, ini CPF loh. Soalnya kalau enggak ya duitnya udah nggak tahu kemana. Kamu anggota PEP cabang mana, Bodo? Gua bukan anggota PEP, tapi siapa aja yang bisa ngasih duit lah. Oh gitu. Dukung PEP bagus ya udah. Kayak disponsori sama PAP. Ya, oke. Terima kasih untuk semuanya, terutama untuk Niko, Hendro, dan Doni yang udah jadi ada di acara ini. Kita udah bahas dari CPF dari awal sampai dari OE sampai RE. Pembahasan yang sangat seru sebenarnya karena topik CPF ini informasinya bisa didapat di website CPF sendiri, cuma kadang-kadang kita susah ya dapetin artinya atau maknanya. Jadi kita adain sesi sharing ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah kasih pertanyaan, berpartisipasi juga. Semoga bermanfaat sesi kali ini. Kalau ada ide atau ada request untuk membahas secara khusus misalkan di topik CPF atau topik yang lainnya, boleh silakan request ke Pundi Receh lewat saya atau lewat Doni. Dari Boba Project, teman-teman Niko mungkin juga bisa kalau ada permintaan atau request, silakan aja. Nanti kita bisa adain lagi sesi sharing berikutnya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih atas partisipasinya. Saya Iren dari Pundi Receh. Selamat sore dan sampai jumpa kembali di acara webinar Pundi Receh selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Thank you. semua. Thank you. Bye-bye.